Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 3E dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan kelas efektif. Sebelum ke pembahasan, mari kita berkenalan terlebih dahulu bersama kelompok 10. Yang pertama ada Ernawati dengan NIM 2402237. Lalu ada Tiara Putri Kanaya dengan NIM 2406930. Dan yang terakhir ada Wulandari dengan NIM 2403245. Baik, langsung saja yang pertama yaitu urgensi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas memiliki peran penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, tertib, dan menyenangkan. Guru yang mampu mengelola kelas dengan baik dapat menumbuhkan motivasi belajar, menciptakan interaksi positif, serta membantu tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Setidaknya, pendidik profesional memiliki dua karakteristik utama dalam mengajar, yaitu menguasai bahan ajar dan peserta didik, menurut Rusdiana N. Heriati 2015. Lalu selanjutnya, pentingkah pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas sangat penting agar proses belajar berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Kelas yang dikelola dengan baik membuat siswa lebih fokus, tertib, dan semangat belajar. Jika kelas tidak diatur dengan baik, suasana bisa menjadi ribut dan tujuan pembelajaran sulit tercapai. Guru perlu membuat aturan, menjaga kenyamanan, dan menciptakan suasana belajar yang aktif tapi tetap terarah. Menurut Kadri 2018, guru profesional adalah guru yang mampu mengelola kelas dengan baik. Sedangkan Kadir Fatimah 2014 menjelaskan bahwa tujuan utama pengelolaan kelas adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif. Yang pertama adalah keterampilan membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Keterampilan ini merupakan fondasi pengelolaan kelas yang efektif. Guru harus menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur, selaras dengan kurikulum, serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dengan perencanaan yang baik, kelas akan menjadi lebih kondusif. Lalu yang kedua adalah keterampilan membuat aturan yang tegas. Guru perlu menetapkan aturan kelas yang tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh peserta didik. Aturan harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa agar mudah diterapkan. Lalu yang ketiga ada keterampilan membina hubungan baik dengan peserta didik, membangun pendekatan psikologis jauh dari ranah diktator. Hubungan yang positif antara guru dan siswa sangat berpengaruh terhadap suasana kelas. Guru perlu menunjukkan kepedulian, empati, dan komunikasi yang hangat agar siswa merasa dihargai dan didukung. Lalu selanjutnya adalah keterampilan memanfaatkan teknologi terkini. Dalam pengelolaan kelas modern, guru dituntut untuk menggunakan teknologi sebagai sarana pendukung pembelajaran. Teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa jika digunakan dengan tepat. Namun, guru juga harus memastikan bahwa teknologi digunakan secara bijak agar tidak menimbulkan distraksi atau dampak negatif. Lalu selanjutnya adalah keterampilan memvariasikan pembelajaran. Guru perlu menggunakan beragam strategi, metode, dan model pembelajaran untuk menyesuaikan dengan karakteristik siswa yang beragam. Variasi pembelajaran mencegah kebosanan, meningkatkan keaktifan, serta mendukung berbagai gaya belajar. Dengan melakukan variasi, guru dapat menciptakan suasana kelas yang dinamis, hidup, dan lebih mudah terkelola karena siswa terlibat dengan optimal. Lalu selanjutnya adalah keterampilan mengelola waktu. Pengelolaan waktu yang efektif sangat penting dalam memastikan seluruh rangkaian pembelajaran berjalan sesuai rencana. Guru harus mampu membagi waktu antara pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup secara seimbang. Dengan pengelolaan waktu yang baik, pembelajaran tidak berlangsung terburu-buru atau terlalu lambat. Lalu yang ketujuh adalah keterampilan mendukung personal. Guru perlu memberikan dukungan personal kepada siswa dengan membangun hubungan emosional yang positif. Menjadi pendengar yang baik, memberikan motivasi, serta bersikap hangat dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan siswa dalam belajar. Lalu yang kedelapan adalah keterampilan berkomunikasi dengan orang tua. Komunikasi yang baik antara guru dan orang tua sangat penting untuk mendukung keberhasilan pengelolaan kelas. Melalui komunikasi yang efektif, guru dapat memperoleh informasi penting mengenai kondisi siswa di rumah dan menyelaraskannya dengan kondisi di sekolah.
Lalu yang terakhir adalah keterampilan mengelola konflik. Konflik antar siswa adalah hal yang wajar terjadi, dan guru harus mampu menyelesaikannya secara bijaksana. Guru berperan sebagai penengah yang adil, membantu siswa mencari solusi damai, dan memahami makna toleransi. Pengelolaan konflik yang baik mencegah gangguan dalam pembelajaran, serta menciptakan lingkungan kelas yang aman dan penuh saling menghargai. Baik, yang selanjutnya yaitu pengelolaan kelas efisien. Nah, pengelolaan kelas efisien ini adalah upaya guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, teratur, dan kondusif sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan optimal tanpa banyak gangguan. Dan juga guru itu harus mampu mengatur waktu, ruang, kegiatan, serta perilaku siswa secara efektif dengan melalui perencanaan yang matang. Dengan penegakan aturan yang jelas dan penerapan strategi pembelajaran yang menarik. Dengan itu, pengelolaan kelas yang efisien, siswa dapat fokus belajar, suasana kelas juga menjadi harmonis, dan juga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, untuk selanjutnya itu ada strategi pengelolaan kelas efisien. Nah, untuk strategi pengelolaan kelas efisien ini meliputi berbagai cara yang dapat digunakan guru untuk menjaga ketertiban dan juga meningkatkan partisipasi siswa dalam memaksimalkan waktu belajar. Nah, guru juga perlu menetapkan aturan yang jelas sejak awal dengan menciptakan rutinitas yang teratur serta membangun hubungan positif dengan siswa agar terciptanya suasana yang saling menghargai. Selain itu, guru juga dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan melibatkan siswa secara aktif untuk mencegah kebosanan serta mengurangi perilaku yang mengganggu. Dengan strategi ini, kelas dapat dikelola dengan secara efisien dan proses pembelajaran juga berlangsung efektif serta menyenangkan. Nah, untuk selanjutnya itu ada permasalahan. Nah, permasalahan ini ada dalam pengelolaan kelas efisien yang dimana sering muncul ketika guru menghadapi kesulitan dalam menjaga disiplin, mengatur waktu, dan mengelola perbedaan karakter serta kemampuan siswa. Nah, untuk gangguannya itu ada seperti siswa yang tidak fokus, suasana kelas yang sangat bising, atau kurangnya motivasi belajar yang dapat mengganggu dan menghambat proses pembelajaran siswa. Nah, selain itu juga kurangnya perencanaan dan juga komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa juga dapat menyebabkan suasana kelas yang menjadi tidak kondusif. Nah, oleh karena itu, guru perlu memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik agar dapat mengatasi berbagai permasalahannya dengan menciptakan lingkungan belajar yang efisien. Nah, untuk selanjutnya itu ada implementasi pengelolaan kelas efisien yang dimana harus dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi dan keterampilan manajemen yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang tertib, nyaman, dan juga produktif. Nah, untuk itu guru perlu menetapkan aturan serta rutinitas kelas yang jelas dengan mengatur tata letak ruang agar mendukung aktivitas belajar dan juga menggunakan metode pembelajaran yang sangat kreatif serta menarik. Selain itu, guru juga harus mampu mengelola waktu dengan baik dengan memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan individual siswa serta harus bisa membangun komunikasi yang positif dengan penerapan yang konsisten serta pengelolaan kelas yang dapat berjalan dengan efisien dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, untuk selanjutnya itu ada keterampilan pengelolaan kelas efisien yang dimana mencakup kemampuan guru dalam mengatur dan juga memimpin serta menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan juga kondusif. Nah, oleh karena itu guru juga harus perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk membangun hubungan positif dengan siswa. Oleh karena itu, keterampilan harus sangat diperlukan dengan mengatur waktu dan juga ruang agar kegiatan belajar itu berjalan dengan lancar, serta keterampilan itu harus bisa memotivasi siswa dan juga harus bisa mengendalikan perilaku siswa. Oleh karena itu, guru juga harus mampu menggunakan variasi metode pembelajaran untuk menjaga perhatian siswa dan mengatasi gangguan kelas secara bijak. Dengan itu, keterampilan tersebut akan berjalan dengan lancar dengan cara guru dapat mengelola kelas secara efisien dan mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, jadi kesimpulannya, pengelolaan kelas di sekolah dasar merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Melalui pengelolaan yang baik, guru dapat mengatur interaksi perilaku dan kegiatan belajar siswa secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang sesuai potensinya. Pengelolaan kelas yang efisien memerlukan perencanaan yang matang, penerapan strategi yang tepat, serta keterampilan guru dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mengatasi masalah di kelas.
Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal dan suasana belajar menjadi harmonis serta produktif. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.